Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, yang kami hormati Kaprodi PPG Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu tim pengembang PPG Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, serta Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 dan Kemdikbud Angkatan 1 tahun 2023 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembekalan UKM PPG secara daring ini. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara dan moderator akan membacakan susunan acara kegiatan pembekalan UKM PPG pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kaprodi PPG, kemudian penyampaian teknis pelaksanaan UKM PPG, yang selanjutnya tanya jawab dan diskusi, yang terakhir adalah menutup. Langsung saja sebelum kita mengawali kegiatan pembekalan UKM PPG, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Eh, baik, Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kaprodi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD, MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya dengar? Dengar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Bapak Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Ibu Tim Pengembang PPG, khususnya para Bapak pemateri pembekalan UP UKM PPG pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Darmawan Satyananda. Bapak Darmawan Satyananda, STMT PhD, serta Bapak Dedi Tiarno Eskom. Eh, serta tidak lupa pula Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan, baik itu Kementerian Kemdikbudristek maupun Kemenak yang amat sangat kami banggakan. Baik Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan, baik Kemendikbudristek maupun Kemenak yang saya hormati, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melewati tahapan-tahapan pembelajaran dalam PPG dalam jabatan, mulai dari tahap pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran inovatif, dan eh, refleksi serta penyusunan best practice pelaksanaan PPG dalam jabatan. Alhamdulillah itu semua sudah Bapak Ibu lalui dengan baik. Insya Allah mana-mana yang belum lengkap dan belum dikerjakan, bisa Bapak Ibu kerjakan dan bisa Bapak Ibu lengkapi secepat mungkin sebelum pelaksanaan UP UKM PPG ini digelar sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa terdaftar sebagai peserta UP UKM PPG karena persyaratan untuk mengikuti UP UKM PPG adalah lulus semua mata kuliah yang ada di dalam PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah lengkap tugas-tugasnya dan bisa dinyatakan lulus dan bisa mengikuti UP UKM PPG. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, tahapan selanjutnya adalah UP UKM PPG yang terdiri atas UP dan UKIN. Nah, hari ini Bapak Ibu akan kami beri pembekalan. Oleh karena itu, mohon kegiatan pembekalan ini diperhatikan dengan baik, eh, khususnya yang terkait dengan UKIN, karena di sana ada berkas-berkas yang perlu Bapak Ibu upload sebagai persyaratan uji kinerja. Nah, mohon nanti memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri kita sore hari ini. Jangan sampai nanti berkas-berkas yang diupload itu tidak sesuai dengan persyaratan dan arahan yang akan diberikan oleh Pak Darmawan dan Pak Dedi pada sore hari ini. Nah, jika ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti atau tidak dipahami, mohon untuk tidak malu bertanya. Malu bertanya adalah sesat eh, di jalan, ya, gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, sudah mulai muncul beberapa pertanyaan ya nanti bisa disampaikan pada sore hari ini. Seperti kemarin ada yang bertanya, perangkat pembelajaran yang diupload itu boleh nggak kalau perangkat pembelajaran yang disusun eh, selama mengikuti PPG dalam jabatan, selama tahap penyusunan perangkat pembelajaran nanti bisa ditanyakan ke Pak Darmawan dan Pak Dedi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan pembekalan ini dengan baik. Eh, Salam sehat selalu dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dimudahkan dalam melaksanakan dan mengikuti UP UKM PPG, baik itu UKIN dan UP, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lulus 100% secara bersama-sama tanpa ada satupun yang tertinggal. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Alfan atas penyampaiannya.
kami cek di partisipan masih 700 Bapak Ibu. Sebenarnya yang kami undang ada mahasiswa yang PPG dalam jabatan Kemdikbud dan juga PPG Kemenak Angkatan 2. Seharusnya ada 900. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa share di grupnya kelas masing-masing agar Bapak Ibu yang lain bisa segera join di Zoom ini terkait pembekalan. Karena pelaksanaan ini termasuk kegiatan yang sangat penting biar Bapak Ibu juga bisa kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di sini mumpung ada pakarnya nih Pak Darmawan. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu acara selanjutnya yaitu terkait penyampaian teknis pelaksanaan UKM PPG akan disampaikan oleh Bapak eh, Darmawan Satyananda. Kami persilakan. Terima kasih. Suara saya jelas, Mas Didi. Iya Pak, jelas Pak. Mungkin kurang besar Ya. sedikit sih Pak. Oh iya. Halo, tes. Iya Pak, sudah Ya. jelas Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para Bapak Ibu serta sosialisasi UKM PPG. Sebelumnya yang terhormat kepada pimpinan Sekolah Pasca Sarjana UM, yang terhormat PPG Sarjana UM, yang terhormat Bapak Ibu tim pengembang serta Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 baik dari Kemendikbud maupun Kemenak tahun 2023. Sudah seperti yang disebutkan oleh Pak Alvan tadi bahwa Bapak Ibu sudah sampai di ujung dari kegiatan PPG, tinggal mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, sebelumnya itu kami merasa perlu untuk memberikan materi mengenai apa itu UKM PPG, kemudian apa persyaratannya dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu mendadak Bapak Ibu menyiapkannya, karena ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Nah, saya akan mencoba menginformasikan dari materi yang dari pusat, kemudian dari pengalaman-pengalaman selama ini, untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan harapan tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, bisa mengikuti dengan baik. Saya akan share materi saya, nanti materi ini akan saya sampaikan juga di grup peserta bagi yang mungkin terlambat atau yang mungkin perlu informasi yang lebih detail, karena bisa jadi kan mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana gitu. Baik, ya, UKM PPG itu panjangannya adalah uji kompetensi mahasiswa PPG sebagai eh, sarana untuk melihat kompetensi yang telah dicapai selama ini dari pembelajaran selama ini, serta menentukan kelulusan apakah seorang peserta itu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau belum. Nah, dasar hukum UKM PPG dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, di mana PPG diakhiri dengan uji kompetensi serta Permen-Ristek Dikti yang menyebutkan bahwa ada sejumlah standar penilaian dalam PPG, kemudian bagaimana bentuk penilaiannya, dan uji kompetensi yang dilakukan melalui uji tulis serta uji kinerja. Tegas disebutkan di situ ada uji tulis dan uji kinerja. Ya walaupun memang tulisnya tidak dalam bentuk oleh komputer begitu. Nah, jadi seorang mahasiswa PPG diharapkan bisa memenuhi 7 capaian pembelajaran yang didapat dari sejumlah kegiatan dari awal sampai akhir.
berkaitan dengan apa yang harusnya dicapai oleh seorang guru, seorang lulusan DPD. Apakah kemudian bagaimana guru itu bisa tampil mempesona, bagaimana kemampuan merumuskan indikator capaian pembelajaran, bagaimana menguasai materi, merancang pembelajaran, kemudian pemanfaatan TIK, kemudian bagaimana evaluasi, serta bagaimana pengembangan diri masing-masing guru. Ada 7 poin, 7 capaian pembelajaran yang setiap poin akan dituangkan di dalam KMPBG ini. KMPBG terbagi ke dalam 2 bagian besar. Jadi uji kinerja itu akan menilai capaian pembelajaran 1 sampai 6, ya mulai dari merancang sampai mengevaluasi, semua akan tertuang di sana, serta uji pengetahuan yang menilai capaian pembelajaran ke-7, yaitu pengembangan diri. Nah, uji kinerja sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu praktek pembelajaran dan penilaian portofolio. Nah, praktek pembelajaran sendiri terbagi 2 lagi, ada perancangan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran. Jadi akan dinilai bagaimana seorang guru menyiapkan pembelajaran melalui RPP dan perangkat lainnya, kemudian bagaimana mengimplementasikan rancangan itu di dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, khusus untuk guru yang berasal dari guru penggerak atau GP yang sudah ditetapkan, tentunya bukan atas kemauan sendiri, yang sudah sejak awal ditetapkan sebagai GP hanya mengikuti UP saja, tidak melaksanakan UKIN. Tetapi mohon juga tidak meremehkan UP ini. Tidak berarti bahwa kalau GP pasti lulus, belum tentu. Belum tentu, tergantung kepada hasil apa yang dicapai pada saat pelaksanaan ujian. Ketika pertama kali ada PPG dari jalur guru penggerak, angkatan pertama mungkin merasa saya ini sudah GP. Jadi banyak yang kaget ternyata harus mengulang kembali uji pengetahuannya. Nah, itu yang mohon Bapak Ibu sadari bahwa uh, tidak ada yang istimewa. Jadi semua akan mendapatkan materi yang sama, ujian yang sama. Jadi soal ujian yang sama. Jadi tidak ada pembedaan antara ini GP ataupun bukan. Nah, sampai saat ini jadwal belum ditetapkan oleh Kemenak maupun Kemendikbud. Tapi mungkin kalau menurut perkiraan saya, perkiraan kami, akhir Juli ini ada pengumuman kelulusan periode 2. Periode 2 itu dilaksanakan untuk retaker atau yang mengulang. Serta periode 3. Kalau periode 2 itu yang mengulang dari Kemendikbud, periode 3 itu yang dari Kemenak. Kira-kira kalau akhir Juli adalah pengumuman, maka pelaksanaan ujian periode berikutnya kira-kira minggu pertama atau kedua Agustus. Jadi kami belum tahu pastinya tanggal berapa, tapi ancar-ancarnya atau perhitungan kami adalah sekitar tanggal tersebut. Nah, pola yang dilaksanakan untuk penjadwalan UKIN, jadi nanti akan ada masa untuk upload berkas portofolio. Biasanya waktunya 3 sampai 4 hari, tapi ini juga mungkin lebih singkat. Kita lihat saja bagaimana nanti keputusan dari kementerian. Yang jelas, tahap pertama upload berkas, kemudian melaksanakan praktek pembelajaran, diberi jatah waktu 2 hari, bukan berarti 2 hari lalu mengajar, tidak. Salah satu dari 2 hari yang disediakan. Kemudian barulah mengupload berkas rancangan pembelajaran dan video praktek pembelajaran. Jadi polanya seperti itu. Ada 2 kali upload, ada kesempatan yang berbeda. Nah, UP dilaksanakan bisa sebelum atau sesudah UKIN. Jadi apa namanya, jadwalnya biasanya polanya demikian. Jadi mungkin minggu berikutnya baru UP atau bagaimana.
Kita lihat saja. Tapi biasanya sih memang mungkin dulu baru UP. Baik. Nah, saya akan membahas dulu tentang UP. Nah, UP sendiri adalah uji kompetensi untuk mengukur pemahaman konsep yang sudah didapatkan selama dalam pelaksanaan PBG. Nah, UP sendiri dilaksanakan secara daring berbasis domisili, artinya serta nanti akan mengerjakan UP dari kediaman atau lokasi masing-masing dengan menggunakan perangkat sendiri dan jaringan internet sendiri. Jadi begitu tidak, tapi menggunakan fasilitasnya sendiri. Nah, cara ini ditempuh sejak tahun 2020 ketika waktu itu sedang ada COVID, mahasiswa tidak bisa kampus sehingga mulai diterapkan ujian berbasis domisili dan itu diterapkan sampai saat ini. Nah, nanti prosedurnya para mahasiswa akan mendaftar di website UKM PPG. Ada waktunya tersendiri, jadi tidak perlu panik. Nanti sudah ada waktunya sendiri. Kalau jadwalnya sudah pasti akan kami sampaikan. Nah, setelah mendaftar, nanti akan ditampilkan link untuk bergabung dalam grup pengawas. Jadi nanti karena daring ya, tentu tidak bisa bertemu langsung, maka seorang pengawas akan mengawasi maksimal 15 orang mahasiswa untuk komunikasi bergabung dalam suatu grup pengawas. Linknya bagaimana? Nanti link itu akan ditampilkan di formulir pendaftaran. Nah, kemudian nanti peserta harus melakukan instalasi aplikasi Safe Exam Browser di laptop masing-masing. Juga install Zoom di handphone dan harap menggunakan aplikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh panitia. Jadi nanti sudah disediakan link untuk downloadnya, nanti sudah tersedia. Dan tidak menggunakan versi yang berbeda karena bisa jadi akan tidak cocok dan itu malah akan tambah rumit nantinya. Kemudian setelah terinstall nanti ada kesempatan untuk uji coba dengan dipandu oleh pengawas, barulah nanti peserta mengikuti ujian pada suatu sesi yang ditentukan. Kalau untuk Kemendikbud biasanya 2 sesi, hari Sabtu dan hari Minggu. Setiap hari terdiri dari 2 sesi, pagi dan siang. Jadi total ada 4 sesi. Kalau Kemenak, saya kurang tahu apakah juga polanya Sabtu atau Minggu atau cukup 1 hari karena biasanya pesertanya tidak sebanyak Kemendikbud. Tapi intinya seorang peserta ada di suatu sesi tertentu saja. Oke, nah apa yang harus disiapkan? Untuk keperluan UP, peserta menyiapkan laptop, kemudian yang ada sistem operasi minimal Windows 8 atau Mac OS 10. Minimal Windows 8 ya artinya ya bisa Windows 8, 10, 11 bisa. Kemudian ukuran memori yang cukup, kemudian ruang penyimpanan tersisa yang cukup. Jelas harus ada mouse, ada keyboard karena harus menuliskan apa namanya, serta baterainya yang berfungsi dengan baik. Kalau misalkan baterainya ngedrop, chargernya pastikan bisa digunakan. Nah, kemudian menginstal aplikasi SEP dan bisa terhubung dengan internet. Pastikan itu, jadi jangan laptop yang tidak bisa connect internet. Kemudian HP yang sudah terinstall aplikasi Zoom, yang jelas speakernya berfungsi dengan baik, kameranya juga berfungsi dengan baik. Serta menyiapkan kuota internet yang cukup stabil dan cukup untuk digunakan selama dalam pelaksanaan pengawasan. Jadi gambarannya adalah ujiannya 180 menit, berarti Zoom-nya paling tidak 180 menit juga. Pasti lebih lah. Karena sebelum Zoom kan mesti pengawas harus urusan administrasi kehadiran dan sebagainya, baru pelaksanaan ujian. Jadi kira-kira 3 jam lebih untuk keperluan Zoom. Nah, kira-kira berapa giga yang bisa digunakan. Tapi amannya istilah yang lebih yang cukup besar. Kalau menggunakan paket data dari HP.
Kemudian ini catatan dari pengalaman yang sudah pernah ada. Gunakan perangkat dan aplikasi yang sesuai yang setelah ditetapkan. Jadi jangan coba-coba yang lebih rendah, biasanya akan bermasalah. Kemudian pastikan peserta harus tahu bagaimana operasi laptop, bagaimana operasi HP, itu pasti harus tahu. Kemudian kalau ada masalah di perangkatnya, coba cari pinjaman atau bagaimana sehingga yang digunakan adalah yang berfungsi dengan baik. Jangan, Pak ini cepat panas, jadi nggak mungkin dipakai dalam 3 jam. Ya jangan dipaksakan. Mungkin masih ada waktu untuk servis atau masih ada waktu untuk pinjam. Nah, jadi eh, jangan memaksakan menggunakan sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, nanti malah menyulitkan. Kemudian chargernya dengan baik, dan ini yang sering atau berkali-kali terjadi adalah fitur update Windows. Kalau kena update Windows, maka komputer pasti akan restart dan itu pasti akan lama. Nah, itu bisa dimatikan fitur update-nya sehingga pada saat ujian tidak ada kesempatan oleh Windows untuk update aplikasinya. Nah, kemudian untuk koneksi, boleh pakai koneksi dari provider internet, misalkan IndiHome atau sejenisnya. Bisa juga dari provider telekomunikasi, Telkomsel, Excel, dan sebagainya itu silahkan. Kemudian kalau menggunakan kabel LAN, pastikan nanti pasti akan ditanya oleh pengawas, ini pengarahnya kemana itu. Kemudian tethering bisa menggunakan WiFi yang ada, bisa pakai tethering dari HP, gantung dari apa yang Bapak Ibu punya di daerah. Tapi yang jelas pokoknya bisa menyediakan internet. Masalah lain adalah kalau membeli kuota data, pastikan yang tidak ada batasan-batasan. Karena kalau kita beli kuota ada yang dibatasi sekian giga untuk YouTube, sekian giga untuk TikTok, dan sebagainya. Ada yang dibatasi sekian giga hanya dipakai jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, ini yang perlu dicek. Jadi bukan hanya sekedar besar 10 giga, tapi apakah ada batasan-batasan yang justru menghambat. Bisa jadi kan apa namanya, ada yang dibatasi pagi saja, malam saja, atau ada dipakai untuk aplikasi. Jadi carilah yang tidak ada batasannya, yang gelondongan 10 giga dipakai utuh. Nah, itu disarankan demikian. Kemudian lokasi pastikan dapat sinyal internet dengan baik, terutama khususnya di daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh IndiHome dan sebagainya yang mengandalkan sinyal dari HP. Jadi pastikan posisinya stabil sinyalnya. Kemudian ruangan yang dipakai boleh di rumah sendiri, boleh di sekolah, boleh pinjam tempat atau apapun yang jelas tidak ada peserta lain atau orang lain di dalam ruangan itu. Nah, itu pengawas nanti akan ngecek apakah ada keberadaan orang di selain peserta. Itu nggak boleh. Kemudian perlu cahaya yang cukup, posisi yang enak, kemudian HP juga diposisikan eh, yang bisa menampilkan peserta secara baik. Contohnya bagaimana? Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian pengawas itu tidak tentu dari UM. Jadi peserta akan disebar kemana-mana. Jadi mungkin ada yang diawasi UNESA, diawasi Uncen, diawasi Unimed, dan sebagainya. Pasti disebar. Nah, kemudian nanti pengawas akan membentuk grup WhatsApp dan peserta akan bergabung pada grup tertentu sebagai sarana komunikasi. Dan nanti pengawas, karena jarak jauh ya, menggunakan Zoom yang diinstal di handphone. Nah, pengawas sendiri akan bisa menghentikan status peserta, apakah ini tidak boleh menjalankan aplikasinya atau boleh. Nah, itu pengawas berhak melakukan hal tersebut. Jadi, kalau misalkan disinyalir ada masalah di tempat peserta, ada gangguan, maka aplikasi di stop dulu. Peserta nggak bisa kerja. Masalah beres baru dilanjutkan lagi. Jadi pengawas bisa mengatur demikian. Nah, ini contoh
informasi yang ditampilkan di formulir pendaftaran. Jadi nanti akan ada disebutkan kode ruangnya, kemudian sesi ujiannya, dan periodenya. Kemudian serta link grup untuk gabung ke grup pengawas. Nah, silakan join ke grup melalui link yang tercatat atau tercetak di formulir pendaftaran itu. Disarankan linknya jangan diketik ulang tapi di copy. Jadi di blok, di copy, lalu ditaruh di eh, chat misalkan, sehingga dia bisa diklik dengan mudah. Karena kalau diketik pasti akan sering salah karena ada karakter atau huruf-huruf yang mirip satu sama lain. Oke, ini mengenai pengawasan, pastikan peserta mengikuti instruksi dari pengawas, itu pasti karena pengawas yang berkuasa. Ketika ujian jalan, kami nggak ada apa-apanya. Jadi ketika ada masalah itu wewenang pengawas. Kami tidak bisa ikut campur. Kemudian soal itu merupakan rahasia, tidak boleh disebarluaskan, dan tidak perlu melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan P. Oke, ini contoh posisi yang tampak dari pengawas. Jadi kamera HP itu diletakkan di samping Bapak Ibu, menyorot atau mengambil gambar Bapak Ibu sedang bekerja dan laptop yang digunakan. Kira-kira posisinya demikian. Juga jangan posisinya di belakang Bapak Ibu. Nanti nggak kelihatan wajah Bapak Ibu nggak kelihatan. Kelihatan cuma kepala dan itu nggak bisa. Juga posisi yang enak, jangan terlalu rendah seperti ini kan jadinya bungkuk terus kan capek seperti ini 3 jam semacam ini ya lelah nanti pundaknya. Termasuk juga seperti ini wajahnya kan kepotong nggak kelihatan siapa ini. Itu juga perlu diatur. Nah, pasti nanti akan dicek oleh pengawas posisi kamera, ketinggiannya atau kurang jauh, kurang dekat dan sebagainya akan diatur. Nah, ini yang tampak dari pengawas. Jadi nanti akan kelihatan di zoom-nya pengawas ini, posisi Bapak Ibu, apa yang dilakukan akan kelihatan semua. Termasuk ini hati-hati jangan pernah melakukan hal ini. Jangan melibatkan orang lain selain Bapak Ibu. Sudah sering kejadian pengawas menghentikan ujian gara-gara peserta dibantu. Ya, kalau begitu nggak lulus, ya salah siapa? Ya salah yang melakukan sendiri. Sudah sering kejadian, setiap periode selalu ada kasus demikian. Jadi pengawas akan tahu ada orang di ruangan itu. Pasti diminta keluar. Pertama diingatkan, suruh keluar. Kalau masih bandel, ya sudah dihentikan. Nggak usah ujian sekalian. Nah, itu yang rugi kan Bapak Ibu sendiri. Oke, nah ini yang sering disampaikan oleh panitia nasional, serta mengikuti peraturan, bukan peraturan mengikuti peserta. Jadi jangan menawar peraturan, tapi ya udah ikuti aja karena itu yang diberlakukan secara eh, nasional. Semua peserta akan mengikuti aturan yang sama. Kemudian ketika uji coba pastikan lokasinya sesuai dengan UP supaya tahu. Oh ternyata di sini sinyalnya nggak bagus, ternyata di sini gelap, ternyata di sini rame dan sebagainya. Itu yang penting untuk dilakukan. Juga eh, usahakan bisa belajar kisi-kisi materi UP yang bisa didownload dari website UKM PPG. Harusnya sih ketika pembelajaran apa namanya penguatan materi yang dilakukan selama PPL kemarin itu membahas kisi-kisi sebenarnya. Jadi kisi-kisi dicoba dituangkan di dalam eh, apa namanya dibahas di dalam bentuk soalnya bagaimana sehingga peserta juga bisa memahami oh kalau kisi-kisinya begini itu arahnya kemana sih pertanyaannya. Nah, itu yang perlu dicermati. Oke, kemudian saya akan bahas mengenai UKIN. Nanti kita tanya jawabnya belakangan aja supaya gampang. Nah, UKIN seperti yang disebutkan tadi terdiri dari dua bagian, ada penilaian portofolio dan penilaian pembelajaran. Kita bahas dulu tentang portofolio. Nah, portofolio ini akan menilai capaian pembelajaran ketujuh, yaitu pengembangan diri seorang guru. Nah,
Buktinya apa? Nanti peserta harus mengumpulkan sejumlah karya, sejumlah aktivitas yang dikelompokkan dalam 6 komponen ini. Ada penelitian dan publikasi, ada refleksi, ada pencarian informasi baru, ada menghasilkan inovasi, serta prestasi melalui kompetisi dan pengabdian pada masyarakat. Nah, yang saya beri warna merah ini adalah yang wajib, yang hijau adalah yang tidak wajib. Yang wajib itu apa? Ya artinya harus dipenuhi, harus diisi. Yang hijau bagaimana? Namanya juga tidak wajib, diisi lebih baik, tidak pun tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ada isinya tentu akan lebih bagus karena bisa menaikkan skor portofolio. Nah, ada 4 komponen wajib. Apakah Bapak Ibu harus mengisi semua? Tidak. Bapak Ibu dikatakan telah memenuhi kewajibannya bila paling tidak salah satu komponen itu ada isinya. Paling tidak salah satu komponen ada isinya. Komponen wajib ya. Jadi misalkan, katakanlah Bapak Ibu hanya pernah mengikuti diklat 2 kali. Tidak pernah mengikuti yang lain. Hanya diklat saja. Ya sudah, masukkan diklat itu sebagai salah satu komponen, sebagai salah satu isi dari komponen, pencarian informasi baru, sudah dikatakan memenuhi kewajiban. Tapi memang disarankan jangan hanya memenuhi kewajiban, tapi maksimalkan sehingga skornya bisa lebih baik. Oke, saya ingatkan lagi bahwa komponen wajib paling tidak salah satunya harus terisi. Jadi tidak harus keempat-empatnya terisi, tidak. Paling tidak salah satu saja terisi sudah dikatakan memenuhi kewajiban. Tapi ingat, jangan ambil minimal, usahakan maksimal supaya skornya juga lebih baik. Kita akan bahas satu persatu komponen itu apa. Nah, eh, apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah semua bukti karya atau kinerja yang Bapak Ibu lakukan, tapi ada batas waktunya. Kalau bagi PPG dalam jabatan, selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ingat, 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa. Nah, Bapak Ibu dulu melakukan lapor diri bulan Mei. Sehingga yang bisa diajukan adalah karya atau kinerja pada bulan April 2020 sampai 2023. Sebelumnya bagaimana? Sesudahnya bagaimana? Ya nggak bisa, karena sudah ditentukan batasnya adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Batasannya itu. Nah, nanti kriteria per produk, kriteria per komponen bisa dilihat di panduan penilaian. Nanti akan sudah terlihat bahwa oh yang masuk dalam penelitian dan karya, publikasi apa sih, skornya berapa, nanti akan kelihatan semua. Nah, semua dokumen yang diajukan harus dibentuk dalam PDF. Nanti bisa diunggah di aplikasi mungkin secara langsung atau di Google Drive. Ada 2 pilihan, mau di aplikasi atau di UKIN, di Google Drive. Ada 2 pilihan. Mungkin, nah terus gini, Google Drive-nya apakah harus belajar ID? Tidak harus. Yang penting adalah Google Drive. Terserah mau pakai yang Gmail, terserah mau pakai yang belajar.id, mau pakai akun temennya silahkan. Yang penting linknya bisa diakses oleh penguji. Nah, kemudian kalau penilaian portofolio itu bentuknya video, maka diformat dalam MP4, MP4, dan diunggah di YouTube atau di Google Drive. Namanya video kan ya harus bisa dilihat bagaimana caranya ya. Taruhlah di YouTube, taruhlah di Google Drive yang bisa diakses oleh penguji. Kemudian nanti membuat fakta integritas yang ditandatangani di atas materai 10.000, lalu di-scan dalam format PDF dan diunggah pada saat kesempatan mengunggah berkas portofolio. Oke, ingat sekali lagi yang bisa diajukan adalah 3 tahun terakhir, batasnya April 2020 sampai April 2023.
23. Oke, nah sekarang kita lihat per komponen. Komponen pertama penelitian dan publikasi. Nah, di sini ditunjukkan atau dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang pernah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu atau dimuat di proceeding atau dimuat dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk tulisan yang ada di majalah, tabloid, koran dan sebagainya, baik yang lokal, regional, nasional maupun internasional dan relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, laporan atau artikel bisa secara individu atau kelompok. Karena ada misalkan membuat artikel di seminar, penulisnya ada 3 orang. Nah, itu yang contoh yang ditulis secara berkelompok. Tapi ada juga yang individu, misalkan membuat laporan PTK. Bapak Ibu sendiri, Bapak sendiri salah satu saja kan yang membuat, tidak serombongan begitu kan. Nah, salah satu yang membuat itu yang kalau dibuat secara individu. Nah, yang tidak bisa adalah skripsi, tesis, disertasi. Jadi nggak ada upload skripsi atau upload tesis sebagai hasil penelitian, penelitian dan publikasi. Tidak bisa. Dipaksa untuk diupload juga nggak ada tempat untuk menilai. Artinya tidak ada yang cocok untuk menilai skripsi sebagai satu hasil penelitian dan publikasi. Kemudian yang nggak bisa juga karya semasa Latsar CPNS, karena ketika Latsar kan sering membuat laporan macam-macam kan, aktualisasi diri dan sebagainya, ya ini yang nggak bisa untuk diajukan di dalam penelitian. Oke, sekali lagi, jadi yang eh, sebagai bukti adalah laporan penelitian atau artikel. Sering jadi pertanyaan, best practice gimana? Bisa, asal bentuknya laporan ya. Jangan cuman apa namanya sudah berbentuk sebagai suatu laporan penelitian atau suatu artikel bisa. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri ini sebenarnya adalah tinjauan mengenai apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk keperluan perbaikan pembelajaran. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi pembelajaran. Dalam bentuk penelitian, dalam bentuk inovasi, dalam bentuk tugas guru secara umum. Nah, nanti yang dilakukan adalah Bapak Ibu akan membuat uraian atau narasi yang berisi tentang apa yang dipermasalahkan dan apa upaya perbaikannya. Nah, misal permasalahannya adalah seorang siswa tidak memahami bagaimana rumus volume dari bangun ruang. Nah, gimana ya caranya supaya mereka paham? Bapak Ibu lalu membuat media pembelajaran. Oh, ini bola, ini kubus, ini balok, ini limas, dan sebagainya. Nah, itu kan sebagai upaya perbaikan. Masalahnya apa? Jelas, perbaikannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu akan menuliskan uraiannya atau narasinya. Nah, lalu dibuktikan dengan eh, apa yang sudah dicapai. Misal, ternyata dengan penggunaan media tadi membawa dampak pada meningkatnya skor hasil ujian siswa. Bisa jadi, oh ternyata kalau dulu begini, sekarang begini, ada perbandingannya, itu bisa. Atau yang lain, coba nanti dicari apa yang menunjukkan bukti keberhasilan. Nah, refleksi tidak bentuknya bukan laporan, jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat sekarang, karena nanti langsung diisikan pada saat upload. Jadi ada kolom isian, masalahnya apa, tindakannya bagaimana, hasilnya bagaimana. Lalu upload. Nah, best practice masuk refleksi tidak. Best practice kalau sebagai laporan itu masuk di dalam komponen 1 tentang penelitian dan publikasi tadi. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan, dampaknya itu masuk bisa diceritakan di dalam refleksi. Jadi sebenarnya satu karya atau satu produk itu bisa tampil 2 kali. Seperti tadi Bapak Ibu membuat best practice, laporan best practice sudah melakukan atau PTK misalkan. Sebagai laporan itu masuk di dalam komponen penelitian.
sebagai dampak dari penelitiannya itu masuk dalam refleksi. Jadi sudah paling tidak bisa terwadahi dalam dua komponen. Jadi tidak akan mungkin seorang guru itu tidak bisa mengisi komponen wajib. Tidak mungkin. Pasti bisa. Oke, itu yang terkait refleksi. Jadi sekali lagi refleksi itu narasi atau uraian mengenai apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk keperluan perbaikan pembelajaran. Oke, yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Nah, ini bentuknya pernah ikut diklat atau workshop atau seminar, konferensi, atau kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Nah, diklat misalkan itu yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi sebagai pendidik pada tingkat kecamatan sampai internasional. Jadi levelnya bisa berjenjang. Kemudian buktinya apa? Ya sertifikat atau piagam dari penyelenggara. Kalau misalkan ikut seminar, misalkan sebagai peserta saja, pendengar, nah buktinya cukup sertifikat atau piagam. Tapi kalau ikut seminar sebagai pembicara, ikut konferensi seminar sebagai pembicara, ya berarti ada sertifikat dan makalah apa yang disampaikan. Tentu poinnya atau skornya akan lebih besar sebagai pembicara dibanding sebagai peserta biasa. Kemudian yang bisa dilakukan kegiatan di dalam MGMP, dalam KKG sebagai guru penggerak itu bisa dimasukkan di dalam pencarian informasi baru. Kalau misalkan Bapak Ibu yang ikut UKIN ini pernah ikut GP atau kegiatan lain yang relevan dengan itu. Atau menjadi ini instruktur nasional. Nah, masukkan juga di dalam pencarian informasi baru. Nah, seminar tidak ada JP-nya, jadi tidak bisa disamakan. Kalau diklat pasti ada eh, dilaksanakan dalam sekian jam atau sekian hari. Nah, kalau seminar nggak ada jamnya itu. Jadi dia hanya apa namanya keikutsertaan saja. Oke, jadi ini sekali lagi dalam bentuk diklat atau workshop atau pelatihan-pelatihan, training dan sebagainya. Ini masuk dalam pencarian informasi baru. Nah, yang komponen keempat, komponen wajib keempat adalah menghasilkan inovasi. Ini Bapak Ibu membuat sesuatu. Sesuatunya apa? Macamnya banyak ini. Mana dia? Nah, ini ada buku, termasuk dalam buku pelajaran, buku referensi, terjemahan misalkan, yang sudah diterbitkan oleh suatu lembaga atau penerbit. Juga bisa modul pembelajaran yang digunakan baik di sekolah maupun luar sekolah. Atau diktat tentang materi apa yang disampaikan, termasuk di sini adalah panduan praktikum atau worksheet atau bentuk yang lainnya. Media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan materi yang diampu, seperti tadi membuat apa namanya media pembelajaran bangun ruang, ada kubus, ada balok dan sebagainya. Atau media-media yang lain yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian karya teknologi tepat guna. Ini pengembangan bidang sains teknologi atau sosial humaniora untuk membantu kelancaran pendidikan dan kehidupan masyarakat. Misalkan membuat apa namanya, misalkan mesin pengupas jagung misalkan, atau yang lain, atau misalkan di lingkungan sekolah misalkan membuat program aplikasi pengelolaan perpustakaan, itu masuk juga dalam karya teknologi. Ada banyak macamnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan penilaian. Sudah ada kalau sederhana bagaimana, kalau kompleks bagaimana, dan sebagainya. Serta karya seni. Ini mungkin kalau bagi Bapak Ibu guru seni rupa, seni budaya, eh, misalkan mengadakan pementasan tari atau membuat lagu, puisi, atau apa namanya merancang pembelajaran jasmani misalkan. Nah, ini bisa dimasukkan dalam inovasi. Nah, apa yang diajukan kemudian? Kalau tadi kan piagam sertifikat. Kalau ini jangan hanya foto, karena kalau foto itu nggak ada bunyinya gitu. Lengkapi dengan
apa namanya penjelasan yang relevan. Jadi misalkan membuat media, ya jelaskan media apa. Ini media apa gitu. Ya jangan hanya sekedar foto balok begitu saja. Itu kan tidak bisa berbicara apa-apa. Berikan penjelasan. Oh ini digunakan dalam pembelajaran apa, membuatnya dengan bagaimana, cara menggunakannya bagaimana. Ada uraiannya gitu. Atau juga mungkin Bapak Ibu sudah punya video yang menunjukkan cara pemakaiannya. Bisa nanti linknya atau alamat videonya dimasukkan di dalam penjelasan mengenai produk tersebut. Nah, jadi intinya jangan hanya sekedar gambar tok. Gambar oke, tapi berikan penjelasan. Jangan jangan hanya membuat penguji lalu berpikir yang apa namanya tidak sesuai maksud Bapak Ibu begini, dianggap penguji beda lagi. Nah, berikan penjelasan sehingga lebih terarah. Kalau membuat produk berupa buku, modul, diktat dan sebagainya, tunjukkan dengan lengkap. Jangan hanya covernya saja. Ini yang pernah terjadi, mengumpulkan hanya cover yang ada judul dan penulisnya. Lah apa isinya itu nggak ada gitu. Nah, itu berikan jadi judul, kemudian daftar isinya, siapa penulisnya, karyanya apa. Nah, itu pasti harus bisa ditunjukkan. Jangan juga kalau koran. Nah, koran misalkan pernah menulis di koran ya nanti apa namanya eh, mungkin koran cetak dipotong lalu di-scan sehingga diberi keterangan diterbitkan pada koran apa, halaman apa tanggal tanggal berapa atau mungkin pernah membuat eh, apa namanya eh, ya atau di web misalkan pastikan tertulis alamat webnya jangan hanya sekedar tampilannya gitu. Oke, itu baik mengenai inovasi. Kemudian ini juga hal yang sama kalau karya teknologi seni olahraga ya lengkapi dengan keterangan yang relevan. Karya tari misalkan, ini tari apa? Kan kalau hanya sekedar foto orang menari, apa artinya itu? Nah, bisa diberikan keterangan yang relevan bagaimana apa filosofinya, bagaimana proses pembuatannya dan sebagainya lah. Intinya yang jelas. Kemudian kalau pernah membuat produk berupa aplikasi komputer, berupa website, nanti yang dikumpulkan apa ya? Jangan mengumpulkan file APK atau HTML-nya, jangan. Tetap Bapak Ibu buat tulisan gitu. Saya membuat website mengenai apa pengelolaan perpustakaan sekolah. Ada screenshot-nya, bisa ditunjukkan URL-nya dan sebagainya. Jadi yang dikumpulkan penjelasan atau keterangan dalam PDF itu, bukan produknya. Karena pernah mengumpulkan APK, lah masa masa penguji harus menginstal APK itu di dalam HP-nya kan tidak mungkin gitu. Nah, berilah berilah produk yang bisa dibaca oleh penguji. Oke, yang kelima, ini yang eh, komponen tambahan atau yang tidak wajib, itu prestasi melalui kompetisi. Jadi perolehan kejuaraan seorang mahasiswa setelah mengikuti kompetisi yang relevan di bidang pendidikan atau yang berhubungan dengan keahliannya sebagai guru. Kemudian ditunjukkan dengan sertifikat atau piagam yang menunjukkan prestasinya. Ini ada batasannya. Nanti kalau dilihat di pedoman penilaian, itu yang bisa diajukan adalah finalis atau juara 1 sampai 5. Jadi kalau tidak menyebut itu ya tidak bisa diajukan. Misalkan hanya sebagai di babak pertama belum sampai ke final ya nggak bisa. Kemudian yang bisa diajukan adalah yang berkaitan dengan keahliannya ya. Kalau mungkin apa namanya guru olahraga pernah mengikuti lomba voli atau apa namanya guru seni pernah mengikuti lomba melukis dan sebagainya mendapatkan juara itu bisa diajukan. Nah, kalau sebagai pembina bagaimana? Nggak bisa. Bapak Ibu sebagai pelatih pembina
Itu adalah prestasi dari yang dilatih, prestasi dari murid-muridnya, bukan prestasi Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Nah, nanti masukkan di dalam pengabdian sebagai pelatih, sebagai pembina. Tuh. Oke, itu prestasi. Kemudian yang keenam, itu pengabdian kepada masyarakat. Ini kegiatan mahasiswa sebagai warga sekolah atau warga masyarakat. Buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat atau surat keterangan, SK atau surat tugas dari pihak panitia atau penyelenggara. Misal di sekolah kan sering rutin kegiatan penerimaan peserta didik baru, dibentuk kepanitiaan, siapa ketua, siapa wakil, bendahara, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu terlibat dan namanya ada di dalam SK itu, ajukan sebagai pengabdian. Kemudian peringatan hari besar keagamaan, Idul Kurban misalkan, ada kepanitiaannya, dibentuk kepanitiaan di tingkat sekolah, silakan digunakan. Yang tidak bisa bagaimana ya, kegiatan rutin sebagai wali kelas, sebagai bendahara sekolah, sebagai kepala lab itu nggak bisa. Itu kan rutin apa namanya di kegiatan rutin di sekolah. Kemudian kalau di masyarakat bagaimana? Mungkin sebagai takmir masjid, mungkin sebagai pengurus gereja, mungkin ikut ormas dan sebagainya. Asal ada surat tugas atau SK yang menunjukkan nama Bapak Ibu dan aktivitasnya. Nah, poin ketiga ini yang penting. Kalau kegiatannya sama, nah sama namanya, tetapi waktunya berbeda, itu dianggap sebagai kegiatan yang berbeda. Maksudnya begini, kalau misalkan Bapak Ibu pernah sebagai panitia penerimaan peserta didik baru, penerimaan siswa baru, tahun 2020, 2021, dan 2022, 3 tahun. Nah, itu masing-masing buat sebagai satu kegiatan, sehingga nanti pengajuannya adalah 3 macam kegiatan, sehingga mendapatkan 3 penilaian. Karena pernah ada kasus, karena namanya sama, dia disatukan, diupload 1 kali. Akibatnya apa ya? Skornya cuma dapat untuk satu kegiatan, dianggap sebagai satu kegiatan, skornya hanya 1. Nggak bisa dikalikan gitu loh. Jadi jangan kalau walaupun namanya sama, tapi waktunya berbeda, ajukan sebagai kegiatan atau anggap kegiatan yang berbeda gitu. Jadi strategi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Nah, setiap komponen pasti ada rubrik penilaiannya. Jadi nanti akan terlihat misalkan publikasi kalau jurnal internasional berapa, kalau diseminarkan di tingkat sekolah berapa, kemudian belum pernah diseminarkan berapa dan sebagainya. Ada kategori dan penilaiannya sendiri-sendiri. Kalau diklat dibagi ke dalam jam, minimal 30 jam. Dan seterusnya bertingkat sampai yang lebih tinggi. Karya inovasi, ada buku teks, ada modul LKPD, ada buku dalam bidang pendidikan, terjemahan, pedoman guru, dan sebagainya. Sudah ada kategorinya. Kalau kompetisi juga begitu. Juara 1 sampai 5 berapa, finalis berapa. Tingkatnya ada internasional, ada nasional, provinsi, sampai tingkat kecamatan atau gugus sekolah. Kepanitiaan juga begitu, ada yang internasional, ada yang nasional, dan seterusnya sampai tingkat sekolah, kecamatan, desa, sebagai ketua atau sebagai anggota. Nanti pembedaannya semacam itu. Saya tidak bacakan detail, nanti Bapak Ibu silakan cermati di panduan penilaian atau rubrik penilaian. Nah, kemudian setiap skor akan memiliki batasan tertentu. Memasukkan sebanyak-banyaknya boleh, tapi akan dibatasi oleh sistem. Jadi misalkan penelitian dan publikasi itu maksimum skornya 4. Nah, bagaimana kalau ternyata hitungannya lebih dari 4? Ya, yang diambil 4 saja, yang sisanya nggak akan dinilai. Dan seterusnya. Jadi penelitian publikasi 4, refleksi itu maksimal 3, pencarian informasi maksimal 3, dan seterusnya. Nah, kalau ini dijumlah keseluruhan yang diambil maksimalnya adalah 10. Nah, maksimalnya adalah 10.
gabungan dari semua skor setiap komponen. Nah, misalkan Bapak Ibu punya 3 artikel terbit secara nasional. Artikel nasional itu skornya 2. Kalau 3 dimasukkan berarti dapat 6. Tapi dari 6 itu yang terambil hanya 4. 2 sisanya nggak dipakai. Inovasi maksimal 4. Bapak Ibu membuat sekian banyak karya. Tapi yang tampil tetap aja 4 gitu. Nah, dari sejumlah itu akan ditotal dan kemudian diambil maksimalnya 10. Jadi kalau totalnya 13 misalkan, ya diambil 10 saja. 10 itu kan kemudian dikalikan dengan 10 jadi 100. Tuh. Jadi memasukkan banyak-banyaknya bisa, tapi akan ada batasan skor maksimalnya. Nah, nanti penilaian akan dilakukan oleh satu orang guru dan satu orang dosen yang jelas bukan pembimbing PPL-nya. Nah, jadi nanti akan di cross check ini mahasiswa ini siapa pembimbingnya. Jadi nggak akan mungkin pembimbing itu menjadi penguji. Jadi disilang begitu pihak lain yang akan menilai. Kemudian ya ini kan jumlah skornya akan dikonversi ke dalam skala 0 sampai 100 dan nanti akan digabungkan dengan penilaian pembelajaran untuk menjadi skor akhir mungkin. Oke. Nah, berkaitan dengan karya yang diajukan ada satu fakta integritas atau pernyataan yang menjelaskan bahwa itu produk Bapak Ibu sendiri. Nanti ada 3 poin pernyataan. Poin A, berisi semua karya yang diajukan untuk portofolio. Ini meliputi karya penelitian publikasi dan inovasi. Tidak termasuk atau tidak dituliskan dalam fakta adalah refleksi, tidak. Peserta diklat seminar, tidak. Prestasi, tidak. Pengabdian masyarakat, tidak. Jadi yang dimasukkan di fakta hanya penelitian publikasi dan inovasi. Itu poin A. Nanti poin B berkaitan dengan RPP yang dibuat dan poin C tentang video pembelajaran yang dibuat. Nanti disebutkan itu berkaitan dengan materi apa pada kelas apa. Gitu. Ada formatnya, Bapak Ibu bisa unduh, nanti tinggal diketik isinya saja. Kemudian eh, namanya fakta, ya fakta itu kan perjanjian sebenarnya. Jadi perjanjian tentang apa? Tentang UKIN. Jadi jangan disamakan dengan bentuk-bentuk fakta yang lain. Pokoknya ini yang gunakan itu. Nah, disarankan menggunakan fakta yang kami sediakan supaya bentuknya lebih enak dibaca, yaitu bentuknya tabel semacam ini. Nah, nanti akan menjelaskan ini siapa yang membuat di bagian atas, kemudian penjelasan mengenai karya apa, produknya apa. Oh, misalkan modul persamaan linear, bentuknya modul kelas 7 tahun ini, dan seterusnya. Kemudian poin B ini berkaitan dengan RPP apa yang dibuat, dan poin C berkaitan dengan video yang dibuat. Nanti diberi tanggal, nama kota Bapak Ibu. Kalau kotanya Jayapura ya tulis saja Jayapura tanggal sekian gitu. Diberi materai 10.000. Nah, tanggalnya tanggal berapa ya? Tanggal mau diberi tanggal saat upload boleh, sebelumnya pun tidak masalah. Jadi tidak harus tanggal sekian, tidak. Pokoknya berkisar pada saat upload UKIN dilaksanakan. Upload portofolio dilaksanakan. Itu berkaitan dengan nah. Nah, ini yang sering terjadi, guru merasa tidak pernah mengikuti apapun gitu. Ya, mungkin ekstrimnya adalah ada yang demikian. Tapi paling tidak kan sebenarnya guru itu pasti melakukan sesuatu di kelas toh. Nah, tidak mungkin kalau guru itu diam saja atau hanya sekedar mengikuti apa kata textbook. Kan mesti ada dinamika di kelas, ada siswa yang beginilah, yang begitulah, yang pasti perlu penanganan. Nah, itu kan bisa direfleksikan menghadapi siswa yang bermasalah, bagaimana apa namanya tindakannya, bagaimana solusinya, itu bisa dimasukkan di refleksi. Jadi sebenarnya tidak mungkin jadi kosong, pasti paling tidak refleksi itu bisa dibuat. Gitu. Kemudian kalau supaya skornya lebih banyak, usahakan
penelitian dan inovasi bisa direfleksikan juga gitu. Bapak Ibu membuat apa? Kaitkan dengan pembelajaran, jadi refleksi. Bapak Ibu meneliti apa? Kaitkan dengan pembelajaran, jadi refleksi. Jadi satu hal bisa muncul dua kali sebagai produknya dan sebagai dampaknya. Begitu. Kemudian jangan memasukkan karya yang tidak sesuai dan di luar batas waktu yang diperbolehkan. Ini tadi sudah saya sebutkan beberapa karya jangan digabungkan jadi satu. Buat terpisah saja. Karena kalau karyanya berbeda, waktunya berbeda itu kelihatan yang beda. Skornya juga masing-masing, bukan skor gabungan. Nah, kalau merasa skor portofolionya minimal, usahakan pembelajaran sebaik-baiknya. Ini kan menjadi kompensasi dari kalau katakanlah minimal sekali portofolionya, maka bisa dibantu oleh pembelajaran. Oke, sekarang saya mau pindah ke UKIN, uji kinerja. Nah, kalau tadi 1 sampai capaian pembelajaran 7 melalui portofolio, 1 sampai 6 inilah yang akan dilaksanakan di dalam UKIN. Nah, tugasnya apa gitu? Yang jelas, peserta melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia nasional. Misalkan ditetapkan tanggal sekian 1 dan 2 misalkan. Berarti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran pada tanggal 1 dengan materi yang seharusnya sesuai untuk tanggal 1 itu. Nah, kemudian apa? Merancang pembelajaran selama 2 JP. Jadi pembelajaran lengkap dari awal sampai akhir. Dan BK dan PAUD menyesuaikan. Kalau PAUD kan nggak bisa dibuat setting 40 menit seperti anak SMA karena kondisinya berbeda. Dengan materi yang sesuai dengan jadwal, materi hari itu apa gitu. Kemudian berdasarkan rancangan itu melakukan pembelajaran yang sesuai, pembelajaran real di kelas, real teaching. Di sekolah asal peserta atau di kelas yang memungkinkan sesuai dengan bidang PPG yang diikuti. Karena ini sering terjadi. Misal, awalnya dia guru apa ya? Yang pernah terjadi itu dia itu ijazahnya akuntansi tapi ngajarnya IPS. Karena PPG berdasarkan ijazah, maka dia mendapatkan materi akuntansi. Ya, akibatnya mungkin juga harus tentang akuntansi, pinjam kelas kalau memang nggak punya kelas akuntansi. Pak, kelas saya bukan pada tanggal pelaksanaan UKIN. Ya, bisalah diatur supaya pinjam kelas temannya atau jadwalnya diubah sementara supaya bisa dilakukan pembelajaran pada saat itu. Nah, pembelajaran yang dilakukan kemudian direkam. Jadi Bapak Ibu bicara di depan kelas, direkam dalam bentuk video. Oh, sorry, saya kelupaan. Nah, untuk BK itu berupa materi bimbingan, baik kelompok atau klasikal, salah satunya, serta 1 konseling, individu atau kelompok. Jadi, kalau BK yang dibuat dua rancangan. Otomatis 2 rancangan ya, dua pelaksanaan. Kalau guru biasa, 1 rancangan, 1 pelaksanaan. Oke, kemudian untuk setiap pelaksanaan akan direkam sepenuhnya, lalu diedit menjadi video dengan durasi 30 sampai 40 menit. Jadi tidak ada kehadiran dosen, guru, tidak ada. Tidak memakai Zoom, tidak memakai Google Meet. Bapak Ibu ngajar seperti biasa, tapi direkam gitu. Nah, lalu rekaman video itu diedit, durasinya 30 sampai 40 menit. Kemudian perangkat pembelajaran diunggah di aplikasi atau di Google Drive. Kalau video dimasukkan di YouTube atau di Google Drive. Nanti pada waktu kesempatan upload dilakukan. Tapi kira-kira gambarannya demikian. Bapak Ibu merancang pembelajaran, melaksanakan atau mempraktekkan sambil direkam, lalu videonya diedit, lalu diunggah. Itu tugas saat ini. Nah, nanti tata tertibnya kira-kira di bagian awal video peserta memperkenalkan diri. Nama saya ini dari dari SMP ini, kemudian hari ini saya menyajikan materi tentang apa dan sebagainya. Sambil membawa formulir pendaftaran KMPPG.
Formulirnya dari mana ya? Nanti kalau pendaftaran sudah dibuka, pasti jadinya Bapak Ibu dapat formulir. Jangan terburu-buru. Pakai baju apa? Bebas. Kami tidak menentukan mau pakai apa. Misal pada saat itu wajib pakai korpri, ya sudahlah ngajarlah dengan korpri. Hari itu harusnya pakai batik, ya silahkan pakai batik. Hari itu bebas pakaiannya, ya silahkan bebas pakaiannya. Intinya menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolah. Tidak dipaksakan. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian pembelajaran. Jadi bukan dipotong-potong hari ini, lalu besok, lalu lusa. Tidak. Tapi satu rangkaian pembelajaran yang utuh. Oke, kemudian, nah ini ruang lingkup penilaian. Jadi apa yang dinilai oleh penguji? Jadi ketepatan alur dan tahapan pembelajaran. Kemudian kesesuaian antara rancangan dengan pelaksanaan. Karena pernah ada rancangannya bilang apa, pembelajarannya bilang beda lagi. Materinya beda dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu bentuk penilaian. Bagaimana penguasaan bahan ajarnya, bagaimana interaksi dengan siswa, bagaimana penggunaan media, bagaimana perlakuan terhadap siswa, bagaimana evaluasinya. Semua aspek ini akan menjadi penilaian. Jadi ketika melakukan pembelajaran maksimalkan. Kalau harus pakai media, pakailah media. Media tidak harus LCD proyektor loh ya. Media itu macam-macam apa namanya bentuknya. Mungkin media dalam katakanlah menjelaskan tentang eh, anatomi tumbuhan misalkan. Ya mungkin kalau medianya membawa tanaman atau membawa buah-buahan ya lakukan, tidak harus dalam bentuk video atau gambar kan gitu. Oke, itu yang menjadi dasar penilaian. Nah, penilaian akhir untuk UKIN ini rumusnya. Jadi praktek pembelajaran ini termasuk RPP ya. Eh, ini RPP termasuk juga eh, PP dan video itu bobotnya 6, portofolio bobotnya 1. Jadi 6 kali RPP dan video ditambah 1 portofolio dibagi dengan 7. Walaupun portofolio itu hanya 1/7, tapi dia nggak bisa kosong. Tetap harus ada isinya. Nah, tapi juga jangan rendah-rendah. Nanti kalau kalau portofolionya rendah, dia nggak akan gandol kepada skor RPP, sehingga skor akhirnya juga rendah. Jadi kalau bisa maksimal, kenapa tidak? Nah, ini sering kasus yang terjadi, peserta nggak punya kelas atau jadwalnya beda. Nah, itu pinjamlah kelas yang sesuai dari teman sejawatnya atau tukar jadwal dan sebagainya. Bisalah itu diatur eh, supaya berhasil. Kemudian mungkin ini tidak ya, ini yang periode sebelumnya yang bersamaan dengan PAS. Kali ini saya lewati saja. Kemudian kurikulum. Kurikulum bebas. Bapak Ibu bisa pakai apakah K13, apakah KTSP atau kurikulum merdeka sesuai dengan yang berlaku di sekolah atau kelas yang Bapak Ibu gunakan. Mana yang Bapak Ibu kuasai, mana yang bisa memberikan performa paling baik, pakailah itu. Jangan merasa oh sekarang trennya kurikulum merdeka saya harus, tidak harus. Apa yang bisa digunakan, gunakan saja. Kemudian ini kesesuaian RPP dengan pelaksanaan, jadi pastikan sesuai. Nah, ini tadi yang disebutkan Pak Alvan. Eh, Bapak Ibu boleh menggunakan materi saat PPL, tapi bukan berarti video PPL diunggah, tidak. Jadi materinya diulang lagi, disempurnakan, diajarkan di kelas, direkam, lalu diunggah. Silakan. Tapi bukan berarti yang video PPL dulu diunggah sekarang, tidak. Materinya saja diulang boleh, tapi bukan bukan aktivitas PPL itu yang diunggah, tidak. Tapi akan lebih baik sebenarnya menyesuaikan dengan urutan materi dalam kurikulum yang berlaku pada hari itu. Nah, ini yang penting, percaya pada kemampuan sendiri, kemudian jangan tergoda oleh rayuan pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya adalah uang, dengan modus misalkan yang sering terjadi adalah mengaku-ngaku dari rektor, dari ketua prodi, dari GTK dan sebagainya. Pak, skor Bapak ini mepet banget. Bisalah nanti kami bantu luluskan.
Ya, tapi ada koordinasinya. Nah, sudah nanti 3 juta melayang, hasilnya nggak ada. Itu yang pernah terjadi. Jadi waspada terhadap godaan-godaan yang semacam ini. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan UP, ketika penguji memberikan skor, itu langsung terkirim ke GTK semua. Kami nggak tahu soalnya bagaimana, kemudian Bapak Ibu ngisinya apa enggak. Tapi yang jelas semua akan terekam ke pusat. Jadi nanti yang pusat yang mengolah lalu mengumumkan hasilnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa diskusi berkaitan dengan pelaksanaan OP ini. Saya stop sharing saya. Baik, Monggo Pak Deddy terima bisa kasih dipandu. Pak Ya, Darmawan atas penyampaiannya. Kami rasa sudah sangat detail sekali tadi yang disampaikan Pak Darmawan terkait pelaksanaan UP dan UKIN. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan bisa raise hand. Mungkin sudah ada berapa Pak ini yang raise hand Pak? ya. Mungkin dari Bu Erni, silakan Erni bisa di silakan. unmute Bu. Ya. Terima kasih Pak kesempatannya yang diberikan. Saya dari Kemenak Angkatan 1 Pak, dari jurusan bimbingan dan konseling. Eh, yang saya masih ini tadi Pak mengenai masalah SK. Kan tadi Bapak bilang kalau penerimaan siswa baru kan bisa. Terus bagaimana kalau SK pengawasan Pak? Begitu SK pengawasan sekolah satu semester atau apa namanya? Bisa kan tidak dimasukkan dalam ini portofolio? Terus kalau makalah banyak pertanyaannya ini Pak. Kalau makalah yang dibuat itu artinya tidak ada hubungannya dengan ini apa namanya makalah yang dibuat dan disimpan di perpustakaan itu apakah bisa juga dipakai untuk portofolio begitu Pak? Terus yang RPP-nya kalau kami di BK itu namanya apa namanya RPL. RKKH. Apa RPL namanya? itu, apakah RPL yang dibuat itu pada saat PPG ataukah RPL atau RPP yang 3 tahun terakhir itu Pak? Ini juga apa namanya? Kalau tidak salah tadi Bapak bilang maaf ya kalau salah Pak ya. Artinya eh, RPP atau RPL yang dulu itu video yang dulu itu bisa dipakai tapi jangan artinya videonya itu yang diunggah kembali tapi isinya bisa yang dipakai. Artinya apakah RPP atau RPL yang setelah itu yang menurut kita baik itu bisa dipakai ulang Pak dengan video yang berbeda begitu tapi isinya sama. Kalau tidak salah tadi itu. Yang dengan masalah SK-SK itu tadi Pak, apakah diupload satu-satu ataukah cuma sampulnya saja dan nama kita yang ada di dalam SK kegiatan tersebut? Ya. Pak, pertanyaannya Oke. banyak. Kasih. Kalau SK, misalkan SK-nya beberapa lembar, ya di-scan menjadi satu file. Jangan satu lembar satu upload, tidak. SK-nya di-scan jadi satu file, file itu di-upload. Ya. Itu kalau cara teknis bentuknya. Saya belum paham SK pengawasan tadi gimana? Misalnya kita mengawas UTS Pak, semester Oh, itu. bisa. Ya, semester. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. SK Terus, apa namanya? Pengawas ujian gitu kan. ya, ya. Bisa, bisa. Bisa. Terus, Itu kalau bisa. Kemudian yang kedua, makalah yang tersimpan di perpustakaan bisa. Jadi kan salah satu kriteria penilaian kan apakah diseminarkan atau tidak. Nah, ada memang karya-karya yang tidak diseminarkan. Nah, itu contohnya yang Ibu maksud dengan makalah yang tersimpan di perpustakaan tadi. Itu bisa. Kemudian berkaitan dengan RPL. Nah, eh, yang 3 tahun terakhir itu adalah portofolio. Jadi karya-karya atau aktivitas yang dilakukan sebelum PPG. Kalau RPL atau RPB secara umum ya, itu ya yang bisa dilaksanakan apa namanya materi yang sesuai dengan tanggal atau pelaksanaan UKIN. Misal kira-kira bulan Agustus nanti materinya apa? Oh, nanti saya mau ngajarkan ini bisa. Tapi bisa juga mengulang materi saat PPL
materinya saja ya, dilaksanakan pada saat mungkin materinya diulang, kemudian nanti pelaksananya direkam gitu. Jadi bukan ya seperti yang saya ulang tadi, tidak mengunggah video yang lama tidak, tapi membuat video yang baru. Materinya mengulang dari yang lama ya silakan saja, nggak apa-apa gitu. Itu Bu. Misalnya Pak, masalah karir saya angkat, konseling kelompok misalnya, apa bimbingan klasikal. Saya angkat masalah karir, tapi pada saat tukin saya angkat kembali itu judul dengan topik yang sama, tujuan yang sama, dengan masalah yang sama, tapi videonya bentuk, artinya saya memvideokan ulang begitu Pak. Ya, begitu Iya, maksudnya. betul, betul. Ya. Iya. Ini Pak, bisa enggak di-share nanti ininya Pak, yang format-format Iya, yang nanti filenya akan saya bagikan di grup, Bu. ya. Ya, sudah Bu, gantian dengan yang lain. Ya, ya, Baik, makasih sudah banyak ya, Pak. Bu Oke. Erni ya. Ya, sama-sama Bu Erni. Ya, Banyak pertanyaannya. Baik, ya silakan Bu. Bapak Kusnaini. Pak Usna ini. Jangan di-unmute dulu, Pak. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke pertanyaan Bapak. Ada dua. Yang pertama terkait modul atau bahan ajar. Modul dan bahan ajar ini apakah kita kirim dalam bentuk soft copy-nya ataukah modul fisik yang kita foto ulang atau scan ulang kemudian diupload kembali. Itu yang pertama Pak Darmawan. Kemudian yang kedua mengenai jumlah siswa yang waktu pelaksanaan pembelajaran mungkinnya itu apakah ada batasan minimal atau sesuai jumlah siswa dalam kelas tersebut. Itu Pak. Terima kasih Pak, itu saja. Ya, ya. Kalau mengenai jumlah siswa, ya ini kan sudah masuk dalam pembelajaran aktif ya, gunakan kelas yang ada saja Pak. Kalau kelasnya 30 orang, ya pakailah 30 orang itu. Tuh, jadi jangan membatasi minimal, nanti malah aneh kok siswanya cuma 20 apa cuma 10 kan jadi aneh begitu. Ya tujuan lain kan supaya strategi pembelajarannya juga berjalan maksimal gitu. Kemudian berkaitan dengan modul, kalau memang modulnya itu sudah dalam keadaan tercetak, Bapak nggak punya filenya, ya itu aja nanti di-scan ulang, lalu filenya yang diupload begitu. Jangan, kalau bisa sih, kalau misalkan modulnya apa namanya masih ada filenya, ya bisa filenya di PDF kan, lalu file itu yang diunggah bisa. Intinya filenya yang diperlukan gitu. Bukan barang fisiknya ya, tapi filenya. Apakah didapat dari scan atau dari file aslinya ketika mengetik dulu, silakan saja. Itu Pak. Gimana Pak? Oh, sudah, Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Tatang Nugroho. Jangan bisa di-unmute, Pak. Makasih. Langsung saja Oke. pertama yang saya tanyakan dalam apa laptop saya kan sudah ada aplikasi SFB itu Pak. Apakah perlu saya update kembali atau hapus atau nanti apa menginstal lagi pertama itu. Kedua, dalam kegiatan misalkan kita mengikuti seminar ataupun diklat, apakah kita hanya mengupload dari apa bukti fisiknya piagam atau sertifikat atau tidak, apakah nggak disertai dengan materi-materi dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Terima kasih itu aja. Oke. Jadi eh, yang saya tanyakan SEB-nya itu dulu dipakai untuk apa dulu Pak? Dulu SIP-nya itu untuk anu, untuk ujian moderasi beragama. Ingat saya itu beda versi Pak dengan yang ini Pak. Jadi Ada. nanti jadi itu yang lama di uninstall dulu, nanti install yang baru. Oh ya, Itu makasih, Pak. ya. Oke. Yang kedua eh, apa tadi? Yang kedua tadi, Sertifikat ikut oh seminar ya, diklat. oke. Kalau tadi sudah disebutkan, kalau sebagai peserta cukup sertifikatnya saja, karena sertifikat kan sudah tertulis nama Bapak sebagai peserta pada seminar apa, itu saja sudah cukup.
Tapi kalau Bapak ikut menyajikan materi, menyajikan makalahnya, ya makalahnya diikutkan di dalam sertifikat. Nanti statusnya sebagai pembicara begitu, bukan peserta. Termasuk diklat itu Pak ya, yang 7 hari, 8 hari, misalkan di Bali diklat itu hanya sertifikat saja Pak ya. Oke, sertifikat. Tapi yang jelas di sertifikat tersebutkan jumlah jamnya ya supaya atau ya jumlah jamnya ya, supaya bisa bisa dinilai jumlah jam atau jumlah harinya. Oh iya Pak, Jangan hanya makasih Pak. kalau nggak ada kan bagaimana kita mengartikan berapa jamnya kan Ya, sulit ya, gitu. makasih Pak. Oke, oke Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya ya Pak Terge. Pak Tatang Oke. sudah. Oh ya, mungkin pengumuman tambahan juga Pak ya. Terkait apa? UP Pak. Itu Hmm, menggunakan laptop semua ya Bapak Ibu ya. Mau tidak diperkenankan menggunakan hmm. komputer atau PC all in one. Tapi di juknisnya yang karena aplikasinya baru, mungkin juknisnya belum menyesuaikan dengan aturan di panitia nasional yang kemarin itu masih menggunakan bisa menggunakan PC atau apa yang PC all in one juga. Jadi nanti Bapak Ibu mempersiapkan yang menggunakan laptop semua, tidak diperkenankan menggunakan komputer atau PC all in one. Mungkin itu Pak. Mungkin selanjutnya Bapak Muhammad Ibrahim bisa di-unmute Pak. Terima kasih Bapak. Ini saya ada Ya. satu pertanyaan Pak. Kebetulan saya ngajar di dua sekolahan Pak, SMA sama SMK. Nah itu apa untuk portofolio itu apakah yang di SMK itu bisa dipakai Pak di UKIN? Apakah harus satu sekolahan Pak? Seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalkan kasusnya Bapak ngajar di lebih dari satu sekolah, ya masukkan saja kan Bapak jadi guru juga. Tuh. Termasuk yang dulu. Dulu saya ngajar di SMP 1, sekarang saya pindah ke SMP 5. Apakah harus SMP 5? Ya tidak. Pokoknya dalam rentang waktu 3 tahun ini, Pak Ibu berkarya apa, ajukan saja gitu. Kan masih ada kaitannya. Walaupun beda sekolah, dulu apa, sekarang apa. Atau kebetulan merangkap di sini dan di sana, ya masukkan saja, tidak masalah. Aten, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Yang selanjutnya Bapak Daud, Daud Istaluhu bisa di-unmute Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini Hmm? saya mau tanya terkait dengan dua kegiatan tetapi dengan waktu yang sama. Saya kasih contoh seperti kegiatan PPDB dengan MPLS. Kalau di saya punya sekolah, itu kan dua kegiatan tetapi dengan waktu yang berbeda. Tetapi kalau saya punya kebiasaan di sekolah itu ketika selesai ujian atau penutupan tahun akhir tahun ajaran, kita rapat lalu kita membentuk panitia PPDB sekaligus panitia MPLS dengan nomor yang berbeda, nomor SK yang berbeda, tetapi tanggal yang sama. Bagaimana itu, Pak? Menurut saya karena kegiatannya berbeda, anggap saja sebagai dua hal yang berbeda saja, Pak. Tapi tanggalnya sama, Pak. Tidak masalah, Pak. Enggak masalah, enggak Iya, apa-apa. Pak. Terima kasih, Pak. Itu Oke. saja, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Vidya, Vidya Lutfina. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ada dua hal yang, maaf, tiga hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk apa namanya sertifikat apa namanya seminar Pak, itu apakah harus linear dengan eh, mapel yang kita ampu? Bisa jadi mungkin ada sertifikat kepenulisan misalnya begitu, atau mungkin eh, diklat untuk eh, keterampilan teknologi gitu. Apakah itu bisa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk layanan BK itu kan durasinya antara 40 atau 45 menit, Pak. Nah, jika diedit, tadi kan editannya 30 sampai 40. Berarti kan kalau BK tidak diedit, Pak, berarti itu full. Apakah seperti itu Ya. atau bagaimana? Lalu yang terakhir, ini pertanyaan titipan juga. Kebetulan ini sedang ada salah seorang kawan kami ini yang sedang hamil, yang kemungkinan untuk durasi 3 jam full duduk saja itu agak kesulitan karena secara periodik beliaunya harus kamar mandi. Nah, nanti ketika Hmm. praktek, ketika pelayanan, ketika ujian,
teknisnya jika ada yang ingin kamar mandi gitu Pak, bagaimana Pak gitu. Terima kasih. Ya, eh, saya jawab. Kalau berkaitan dengan diklat pelatihan, itu kan tadi disebut yang berkaitan dengan tugas sebagai guru. Oh gitu. Jadi kan Oh, tidak baik. harus misalkan ibu guru matematika ya hanya tentang matematika saja kan tidak. Tapi bisa Baik, jadi baik. kan oh ada seminar mengenai pengembangan media pembelajaran Ya menunjang. atau Oh ya baik. apa ya atau yang lain gitu ya, misalkan teknik evaluasi. Nah, itu kan Oh gitu. walaupun tidak menyebut matematika tapi kan masih Oh ada ya. kaitannya. Oke, Silakan. baik. Terima kasih. Tuh, kemudian yang kedua BK. Jadi Ya. 30 sampai 40 menit tadi kan lengkap ya dari perkenalan diri, kemudian apa namanya aktivitas selama itu. Misal Ibu ternyata realnya hanya 40 menit, ya mungkin ya ada yang dipotong sedikit supaya Oh, bagian lain tentang perkenalan diri dan sebagainya ada tadi sempat bisa ya. masuk sih. Nah, jadi Oke, videonya nggak kelebihan banyak gitu. baik. Ya apa boleh Terima buat kasih. kalau memang demikian. Oke, oke, baik. Oke. Yang ketiga, kalau hamil, yang pertama yang jelas adalah mengatur posisi duduk yang enak. Hmm, Pernah ada kejadian demikian, jadi dia tidak bisa duduk di kursi, hmm, akhirnya di lantai ya apa hmm, ya di atas karpet, maksudnya di hmm, bawah begitu, hmm. pakai meja lipat kecil. Silahkan. Yang penting adalah dikomunikasikan dengan pengawas. Kondisi Ya, saya begini, Pak. Nah, ya. nanti pasti ada semacam ya pengertian lah nanti Hmm, misalkan hmm, secara berkala ke toilet dan sebagainya. hmm. Tapi yang penting komunikasi dulu dengan Oh ya, pengawasnya. baik. Ya, Terima kasih, Pak. ya Bu, ya silakan. Baik, selanjutnya Ibu Sukarsih. Ibu Sukarsih. Oh, tidak ada Ibu Vera. Vera Tri Ada, Januari. Pak. Oh, ada. Oh, Bu Ada. Karsi ada. Yang ditanyakan Ibu? Ya, Oke. saya Ya. peserta PPK bidang studi IPS, tapi mengajar di SD. Jadi, Mm-mm. jadi untuk pencarian informasi baru atau portofolio, SKSK itu semuanya di SD, Bapak. Jadi seperti sertifikat itu pelatihannya IKM umum, gitu. Saya ikuti dari untuk Mm. guru SD, SMP, SMA karena IKM itu. Tetapi di nama lembaga unit kerja itu selalu tertulis SDN dukung satu ya kan di Jember ya SDN dukung satu itu kan apa bisa di upload portofolio apa portofolio sertifikat itu Mm. terus SK itu SK PPDB tapi juga di SD karena saya ngajarnya di SD Bapak Mm. itu Ya, terima kasih ya, oke. Ini kan seperti kasus yang Bapak ngajar rangkap tadi. Ya masukkan Bu, karena memang Ibu kan faktanya guru SD. Ya sudah masukkan iya saja aktivitas Ibu selama di SD, baik itu produk yang dibuat atau apa namanya kepanitiaan dan sebagainya. Ya gunakan apa adanya gitu. oh iya Bapak terima kasih Iya Bu. Nanti kalau membatasi IPS malah poinnya sedikit nanti. oh enggak enggak Ya, cuman nanti UKIN-nya tetap harus IPS loh ya, jangan iya jangan ke SD gitu. Iya, cuman itu ya Ya, itu sertifikat-sertifikat SKSK itu semuanya di SD gitu. ya, tidak apa-apa. Oh, enggak, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, selanjutnya Ibu Vera. Vera Tri Januarti. Terima kasih Bapak sebelumnya, tapi pertanyaan saya sepertinya sudah diwakili Bu Sukarsih karena saya di jenjangnya SMA tapi PPG-nya IPS di SMP dan saya rata-rata sertifikat dan mengabdinya itu sebelumnya di SMA dan SMK. Begitu. Terima kasih. Oh, ya iya, sudah. Ibu. Ya, Oh, tadi kita lewati ke ya. selanjutnya Bapak Budi Santi. Di sini ibu usernya sudah ada, Pak. Iya, namanya bisa di-rename terlebih dahulu, Ibu. User 9. 95453 atau 3. Tadi sudah saya chatting juga. Yang akan Oke, saya Bu Santi Oh, dulu. Bu. Oh, Ibu Budi Santi. Silakan, Ibu. yang akan saya tanyakan itu tentang artikel. Tadi Bapak menjelaskan kalau
artikel itu bisa dimuat di koran atau majalah, itu bisa dipotong, kemudian di scan, dikirim. Akan tetapi saya membuat 2 artikel di suatu majalah. Majalah itu entah sekarang ada di mana, akan tetapi saya ada surat keterangan dari penerbit itu, Bapak. Satu. Yang kedua, untuk buku yang bisa dimasukkan dalam penilaian itu, pedoman guru itu bisa dipakai ataukah tidak? Yang ketiga, pertanyaan saya, apabila ada listrik mati, bagaimana Bapak? Ya. Oke. Pertama, kalau surat saja nggak kelihatan bentuk karyanya gimana dong nilainya? Kalau hanya surat keterangan. Tulisannya Ada, seperti apa? ada barcode-nya Bapak. Barcode-nya nanti menunjukkan apa? Barcode dari penerbit itu Bapak. Bukan maksudnya kalau surat keterangan bahwa ibu telah menulis, tapi kan penguji perlu tahu apa sih yang ditulis itu tentang apa. Nah itu kan bagaimana membuktikannya gitu. Kalau tidak ada barangnya itu yang mungkin ibu bisa kontak penerbitnya kah, barangkali masih punya filenya atau bagaimana sehingga bisa jadi bukti gitu. Terima kasih Bapak. Oke, yang kedua pedoman guru. Pedoman guru bisa itu masuk dalam inovasi. Tadi saya lihat ada berkaitan dengan itu. Kemudian juga listrik mati. Nah, listrik mati itu kan kejadian luar biasa yang tidak kita harapkan. Tapi kalau terjadi demikian, komunikasi dengan pengawas tetap dilakukan. Apakah misalkan mungkin akan diberi kesempatan, coba ditunggu dulu bisa. Jadi kan biasanya mati hanya sesaat, nyala lagi. Tapi kalau misal tidak, katakanlah sampai 3 jam mati terus ya apa boleh buat, nanti ibu ujiannya dihentikan, nanti dilanjutkan di periode berikutnya begitu. Terima kasih Bapak. Nanti ada berita acaranya kok di pengawas itu. Ya, oke, makasih Bu Santi. Sama-sama. Bu Ibu user ini, Oke, Ibu user, nggak tahu Nama siapa siapa Ibu? namanya. Ya, nama saya Bu Ardezi Jahar dari Mandua Bukit Tinggi, Pak. Bidang studi apa Ibu? Seni budaya, Pak. Saya mau bertanya untuk pengabdian masyarakat itu, apakah bisa kita, misalnya saya sebagai bendahara atau sebagai anggota, bisa dipergunakan, Pak? Terima kasih. Itu aja. Bisa saja. Yang penting ada SK yang menunjukkan ibu sebagai apa. Ya, sebagai bendahara gitu, Pak, di koperasi sekolah. Jadi nanti penilaiannya hanya sebagai ketua atau bukan ketua. Jadi kalau bukan ketua ya apakah wakil, sekretaris, bendahara, anggota itu ya masuk dalam kategori. Anggota juga bisa ya, Pak ya? Bisa. Bisa ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Bapak Yudi Febriandi. Berapa lagi nih, Mas? Iya, kita batasi ya Pak ya. Berapa lagi Pak Darmawan? Mungkin Kayaknya 5 pertanyaannya lagi. juga hampir sama semua pertanyaannya. Semakin lama semakin mirip. Oke, Pak Yudi, monggo. Jangan bisa di-unmute Bapak Yudi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak Darmawan. Oke. Yang ingin saya tanyakan mengenai yang di pertama yaitu di modul Pak. Kan? Untuk modul ini bisa enggak kita pakai ketika dulu waktu di tahun 2000 berapa? Seingat saya itu tahun 2013 saya buat modul di jurusan lain Pak. Bisa enggak kira-kira dipakai dengan tahun yang lama? Itu yang Ya, satu. kan sudah ada batasan, Pak. Sudah batasan iya. waktu 3 tahun terakhir. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, untuk yang di refleksi diri itu mengenai untuk instrumen supervisi pembelajaran itu bisa dipakai enggak? Kalau untuk yang PKG, di sini di sekolah kami itu di setiap tahun itu ada PKG. Barangkali mungkin semua teman-teman juga di sekolah masing-masing juga mengadakan hal demikian. Nanti kira-kira itu bisa dipakai enggak, Pak Darmawan? Yang jelas pada saat mengisi refleksi nanti ditanya permasalahannya apa, solusinya apa, atau tindakannya apa. Nah, kalau dikaitkan dengan itu permasalahannya apa? Oh iya. Ya, itu. Ya.
Jadi tindakan kita untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan kan mungkin macam-macam ya. Mungkin dari pengamatan Bapak Ibu sendiri bisa, atau mungkin masukan dari pengawas, dari kepala sekolah bahwa ditemukan begini-begini, ini Bapak Ibu bertindak bisa. Tapi yang jelas bahwa ada itu, ada masalah, ada tindakan. Itu yang karena itu yang ditanyakan saat mengisi nanti demikian. Baik, cuma itu aja Pak Wan yang ingin saya Ya Pak, tanyakan. ya, terima kasih Pak. Berapa lagi Pak Darmawan? Ya, 4 lagi berarti kan tadi sudah 1, tinggal 4. Iya, kita batasi ya Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Kita batasi 4 orang lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi bisa di grup Telegram gitu ya Pak Darmawan ya. Ya, ya. Nanti saya buka. Kemarin kan. Ya. Iya, nanti kita buka untuk kolom chatnya. Selanjutnya Ibu Rusmiati, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini terkait dengan eh, karya inovatif. Misalnya kita membuat alat peraga untuk ini kebutuhan proses pembelajaran. Nah, apakah dalam mengunggahnya nanti kita mengunggah video kita membuat apa namanya proses dari alat peraga itu, atau bisa mengunggah apa namanya hasil atau foto dari alat peraga yang akan digunakan. Nah, ketika video itu dibuat, apakah membuatnya itu harus bersama dengan anak-anak atau peserta didik, atau kita sebagai gurunya yang membuat itu divideokan seperti itu, Pak? Mungkin Ya. seperti itu. Kalau menurut saya, kalau misalkan bahwa di video itu sudah terlihat bagaimana proses pembuatannya, bagaimana penggunaannya, bagaimana mungkin Ibu seperti menjelaskan ini loh cara membuatnya, ini loh cara menggunakannya, ini loh mas apa namanya berkaitan dengan materi apa. Nah, itu bisa saja video itu diunggah. Tapi kalau misalkan video itu hanya sekedar menunjukkan proses pembuatan, ya nanti Ibu buat tulisan apa namanya bahwa media ini berkaitan dengan apa, Deskripsinya, proses Pak, ya? pembuatannya. Ya, deskripsinya. Nanti video pembuatan bisa dilihat pada, nanti dituliskan Baik, alamat Pak. videonya di mana. Jadi penguji ketika Linknya, membuka Pak, ya? file itu tinggal klik, kelihatanlah isi videonya. Iya. Misalkan ini Pak, untuk persiapan ini kan kita setelah kita akan apa mendapat pembekalan ini, tentunya kan tidak ada persiapan dalam pembuatannya itu. Nah, di dalam tenggang waktu sekarang ini Pak, apakah bisa kita membuat video untuk karya inovatif itu Pak di tenggang ini, atau sebelum yang seperti tadi yang bulan Mei itu Pak? Atau boleh kita membuatnya sekarang terbaru seperti itu Pak? Ya, atau nanti bagaimana? ya idealnya memang ya yang sesuatu yang sudah Ibu lakukan dalam 3 tahun itu gitu. Tinggal dokumentasinya, kalau mungkin dulu hanya sekedar membuat saja gitu, tapi sekarang dicoba dilengkapi dokumentasinya. Nah, itu bisa dibuat ya kalau yang dokumentasinya sekarang. Tapi kalau kegiatannya ya sudah yang dulu-dulu itu. Oh iya. Berarti untuk video yang dibuat itu tidak boleh sekarang Pak ya, untuk video pembuatannya, karena baru muncul idenya untuk apa alat peraga misalnya kayak seperti karya inovatifnya itu Pak. Ya, kalau alat peraganya sudah lama dibuat silahkan, videonya penjelasannya dibuat sekarang bisa. Jadi kalau baik Pak. Bukan berarti alat semuanya dari sekarang, jadi tidak. Iya Pak, baik Pak. Ya. Ini terkait ini juga Pak, satu lagi untuk sertifikat. Ketika misalnya kita ada tugas tambahan dari jabatan yang ada di sekolah, misalnya kayak pembina seni seperti itu. Nah, ketika kita pernah mendampingi anak-anak itu dalam lomba, kemudian ada dikasih penghargaan, apakah sertifikat penghargaannya itu bisa dipakai Pak? Saja kayak pembina seni seperti itu, atau pendamping. Ya, kalau pembina pendamping kan masuk pengabdian. Oh iya Pak. Tapi ada SK-nya ya, ada surat tugasnya ya. Oh, Surat baik, tugasnya Pak. yang menugaskan Ibu sebagai apa. Nah, itu kan.
Berarti dari sekolahnya Pak ya? Iya, iya. Ya, ya. Baik Pak, terima kasih. Itu saja Ya, Pak. ya, ya, sama-sama. Mbak, Oke, buka baik. lagi. Selanjutnya Pak Dwi Haryanto. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Izin bertanya ini tentang video mungkin yang harus diupload. Apakah dalam proses perekaman itu ada eh, aturan berapa kamera yang digunakan, angle video yang diharuskan itu apakah dari depan, belakang, dan sebagainya, seperti waktu PPL. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang disediakan untuk editing video itu berapa lama. Kemudian yang ketiga yaitu saat UKIN itu apakah ujiannya hanya sekedar upload-upload tadi yang sudah dijelaskan atau ada juga ujian wawancaranya seperti tadi Bapak kan menjelaskan nanti ditanyakan ketika ini. Nah, itu apakah ada proses wawancara juga seperti ujian kompre? Seperti itu, Pak. Jadi gini, berkaitan dengan kamera, tidak ada keharusan tidak ada keharusan kamera depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada. Bahkan karena ada yang dia hanya pakai satu HP gitu saja. Tapi memang idealnya kalau kalau ada banyak kamera tentu angle-nya akan lebih bagus. Kalau mampu silahkan. Kalau mampunya hanya dua HP, satu depan, satu belakang, silahkan. Jangan memaksakan diri harus harus mahal, tidak. Tidak. Yang penting bahwa aktivitas Bapak Ibu bisa terekam dengan baik di kamera itu. Nah, kalau memang merekam, mau pakai tripod boleh, mau minta tolong seseorang untuk membantu memegang kamera lebih baik karena kan bisa di apa namanya dipindah-pindah kan apa namanya mungkin menyorot Bapak Ibu di depan, mungkin pindah nyorot anak-anak di belakang dan sebagainya. Jadi tentu bagaimana baiknya lah untuk yang kamera itu. Intinya Kemudian tidak ada aturannya, Pak ya? editing. Nah, kenapa? Tidak ada Tidak aturannya. tidak ada tidak ada aturan mau pakai berapa kamera tidak. Yang penting bahwa aktivitas itu direkam. Kemudian masa editing. Nah, kalau kebiasaannya rekaman itu apa namanya editing itu dilaksanakan pada saat jadi kan gini ada 2 hari yang dialokasikan untuk pembelajaran. Misal Bapak Ibu merekam pada hari pertama, selesai diedit di hari kedua boleh. Nah, katakanlah hari pertama nggak bisa, maunya rekaman hari kedua ya silakan nggak apa-apa. Nah, nanti setelah masa untuk pembelajaran itu selesai, nanti ada masa untuk upload. Itu biasanya sekitar 3 hari. Upload kan tidak harus hari pertama. Mungkin hari pertama masih ngedit, saya mau upload hari ketiga, ya silahkan saja. Yang penting bahwa upload dilakukan pada waktu yang disediakan. Tapi memang disarankan jangan ambil waktu di belakang nanti ada gagalnya, ya tambah tambah bikin stres sendiri gitu. Jadi kalau misalkan rekaman hari pertama segera diedit, segera diupload, selesai itu lebih baik. Tapi intinya bahwa ya mungkin sekitar 2 hari untuk edit itu masih cukup lah. Itu Pak. Kemudian mungkin, nah mungkin tidak ada interaksi dengan penguji, tidak ada Pak. Jadi Bapak hanya sekedar ngisi, upload, selesai. Sudah nanti tinggal tugas penguji lah yang akan menilai, melihat berkas Bapak Ibu, menilai di aplikasinya. Tadi yang saya maksud tanyakan tadi adalah ke pengawas UP, Pak. Jadi kan UP nanti ada pengawasnya, ada komunikasi dengan pengawas. Nah, kalau ada masalah sampaikan ke pengawas, tapi bukan masalah tentang materi, tidak. Masalah yang berkaitan dengan aktivitas UP ya seperti tadi yang ibu hamil atau mungkin punya penyakit tertentu karena kasus pernah dia harus rutin minum misalkan. Nah, itu apa namanya? Bisa dikomunikasikan. Yang saya maksudkan tadi itu, Pak. Itu. Baik, sudah ya, Bapak Dwi Haryanto. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Karina. Halo. Oke, Iya, mohon Ibu, maaf, Pak. suaranya kecil, Bu. Halo, mohon izin bertanya, Pak. Ya. Apakah terdengar? Pertanyaan Ya, saya yang sudah. pertama, saat
kemarin kami mengikuti diklat wawasan kebinekaan global, itu kan juga membuat artikel. Apakah bisa dimasukkan ke dalam portofolio, Pak? Lalu pertanyaan saya yang kedua, pada PPG kemarin kami membuat kegiatan best practice, apakah bisa dimasukkan dalam refleksi diri? Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, saya membuat media alat bantu pembelajaran berupa AR. Apakah bisa dimasukkan dalam karya inovatif, Pak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama dan kedua sudah disebutkan tadi Bu, bahwa yang bisa dimasukkan dalam portofolio adalah aktivitas sebelum menjadi mahasiswa PPG. Wawasan kebangsaan kan sudah jadi mahasiswa Bu. Nah, nggak bisa dong. Itu. Kemudian kalau AR, boleh-boleh saja. AR itu kan hanya bentuknya, tapi sebagai apa? Nah, itu kan masuk dalam inovasi. Itu, Bu. Ya, halo? Sudah. Halo, Bapak. Iya. Berarti nanti bentuknya laporan saya AR itu laporan ngoten nggih? Iya, bukan kan. Nah, HR-nya kan bisa saja kan gini. Kalau kan bisa dibuatkan video tentang pemanfaatan airnya itu kan. Oh ya, saat anak-anak Nanti di urean menggunakan itu. AR-nya gitu nggih. Ya, nanti kan di ureannya, di deskripsinya tadi dikasih link ke video itu. Oh, kayak gini loh penggunaannya gitu loh. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih, Ya, Bapak. ya Bu. Oke. Oke, yang terakhir. Baik, yang terakhir ini Pak ya, Bapak Ahmad Pardiansyah. Silakan bisa di-unmute Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Dedi dan Pak Darmawan. Saya Ahmad Pardiansyah dari Prodi TKI, Pak, dari kelompok TKI. Ingin menanyakan 3 hal Pak. Yang pertama, apakah bisa SK pembimbingan PKL, ketika kami kan pernah membimbing PKL, itu bisa dimasukkan tidak? Kalau bisa, dimasukkan di mana Pak? Nah, yang kedua, kami pernah sebagai pengawas ujian akhir semester UT, Universitas Terbuka, dan sebagai tim teknisi PNS tahun 2020, Pak. Nah, apakah bisa tidak masuk di sana? Terus yang ketiga, ini terkait penelitian, Pak. Boleh tidak penelitian itu terkait dengan teknologi? Karena kami kan jurusan TKI, bisa tidak terkait dengan teknologi, bukan terkait dengan pembelajaran, Pak. Tapi semacam perancangan teknologi begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama kedua bisa dimasukkan di pengabdian, Pak. Pengabdian masyarakat kan aktivitas di lingkungan sekolah atau masyarakat. Mengawas UT ya kita anggap sebagai aktivitas di lingkungan masyarakat, boleh. Pembimbing PKL ya masuk di dalam pengabdian untuk aktivitas sekolah, bisa. Kemudian penelitian. Memang tidak selalu bahwa penelitian atau inovasi yang dibuat itu berkaitan langsung dengan pembelajaran. Karena ada yang membuat karena gini, nanti kalau dibaca di rubrik penilaian ada misalkan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan di lingkungan masyarakat. Ya namanya tepat guna kan belum tentu sesuai dengan keahlian kita. Mungkin kita membuat misalkan mesin pencacah jago pengupas kacang misalkan. Nah, itu kan dimanfaatkan di masyarakat. Bisa, Pak. Itu. Semacam itu. Jadi misalkan Bapak guru TIK tapi membuat program simpan pinjam di koperasi, ya silakan saja. Itu. Itu, Pak. Untuk terkait penelitian, Pak, penulis berapapun boleh. Dan tidak ada penilaian penulis 1, 2, 3. Oh, ada. Nah, ya, itu nanti dibedakan, Pak. Jadi kalau penulis, jadi kan gini, nanti misalkan 3 orang, jadi nanti penulis 1 bobotnya 60% dari skornya. Jadi misalkan nanti ketika Bapak upload, nanti akan ditanya, Bapak itu penulis keberapa dari berapa orang. Nah, itu akan mempengaruhi skornya, Pak. Jadi akan beda penulis 1 dari 3 orang dengan penulis kedua dari 3 orang, itu beda nanti skornya.
nanti apa namanya sistem yang akan mengatur itu. Tapi yang jelas Bapak akan ditanya, Bapak itu nulisnya sendiri atau bersama? Kalau bersama, penulis keberapa dari total berapa orang? Itu Termasuk buku bisa. juga, Bang? Bisa. Maksudnya ada skornya penulis berapa gitu di buku? Iya. Nah, nanti kan kategorinya apakah dia nasional, internasional, dan sebagainya. Kemudian dia penulis keberapa itu nanti akan berpengaruh pada skor akhir yang didapatkan. Itu. Nanti saya sampaikan juga rubrik penilaian untuk dipelajari. Sampun Pak, sudah? Sudah ya Pak ya. Ya, ampun. Sudah jam 5. Sudah jam 5 Bapak Ibu. Mungkin tidak terasa. Nah, nanti pakai yang maghrib biar enggak. Ya, Pak Darman jauh ini. Sudah jam 6 ya Pak di sana Pak. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu dari tim pengembang apakah ada yang perlu disampaikan atau tambahan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir sudah kegiatan kita hari ini, pembekalan UKM PPG bagi mahasiswa PPG dalam jabatan baik Kemdikbud dan Kemenak Angkatan 1 dan Angkatan 2 untuk Kemenak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga ketika pelaksanaan UP dan UKIN semuanya dilancarkan dan lulus 100%. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau ada yang masih ditanyakan nanti bisa dilewatkan. Pak Didi. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan.